Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidil muhajirin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ayyuhan nas wa ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada alhamdulillah pada pagi hari yang penuh dengan keceriaan dan kecerahan ini, alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiyah. Dengan nikmat tersebut, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah-rumah masing-masing sampai ke tempat ini. Kemudian kita dapat duduk dengan tenang, damai dan tertib. Kemudian juga kita diberikan nikmat Islam wal iman, yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut, lantaran dengan nikmat iman dan Islam, kita dapat melangkahkan kaki kita arahkan ke tempat yang terbaik, di tempat yang dimana kita ini bernaung, dan di tempat ini kita untuk bermunajat, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ada nikmat Islam wal iman, dan kita duduk dengan tenang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pasti punya harapan, mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita tunaikan di pagi hari ini semuanya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sejak malam tadi kita bersama-sama mengumandangkan kalimat takbir, kemudian tahmid, tadzkir. Ini adalah merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kalimat takbir, tahmid, tadzkir akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Di samping itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita disampaikan umur di saat ini tuntas kita menjalankan ibadah shaum di bulan suci Ramadan. 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah, yang mana ini adalah konsekuensi iman kita, bahwa apabila kita ingin mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalankan perintah-perintah Allah. Apa itu? Yaitu shaum di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini ada konsekuensi iman. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan saya beriman kepada Allah taala, maka jalankan ibadah shaum dengan sebaik-baiknya. Jalankan rangkaian dan jaga ibadah puasa tersebut. Itulah dalam rangka kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah taala. Kemudian apa tujuan Allah taala untuk memerintahkan kita menjalankan ibadah shaum tersebut? Di penghujung ayat yang Al-Fatihah sampaikan tadi ada la'allakum tattaqun, adalah mencapai ketakwaan. Jadi begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, bagaimana agar hambanya ini bisa bertakwa kepada Allah, maka diberikanlah ibadah shaum yang menjadi penyebab, yang menjadi wasilah agar hambanya menjadi hamba yang bertakwa. Jadi perantara dengan ibadah shaum akan menjadi hamba yang bertakwa. Maka kalau Allah taala menjadikan atau ingin menyampaikan agar hamba-hambanya dengan ibadah puasa menjadi hamba yang bertakwa, maka kita yang menjalani ibadah puasa itu harus menunjukkan bahwa tujuan kita ibadah puasa adalah agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi takwa itu harus kita tunjukkan. Takwa itu harus kita wujudkan setelah kita menjalani ibadah shaum tersebut. Apa yang harus kita tunjukkan, yang harus kita lanjutkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fi sarra wa dharra. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia infak di jalan Allah, baik di masa dia lapang ataupun masa sempit. Di bulan Ramadan hadirin, kita sering diajarkan dengan adanya kotak amal, dengan adanya media infak dan sedekah, kita ini dididik bagaimana agar kita ini bersifat murah tangan. Kita memberikan haknya Allah. Karena di rezeki kita ini yang Allah amanahkan kepada kita ini, harus kita tunjukkan bahwa di situ adalah bagaimana cara kita untuk memberikan haknya Allah. Bagaimana wujud syukur kita kepada Allah ketika diberikan rezeki, yaitu kita infak. Apalagi di masa kita lapang, masa kita uang banyak, harta berlimpah, maka infaklah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah dan menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman dan bertakwa, maka gemar berinfak sedekah. Berarti bulan Ramadan ini mengajarkan kita agar tidak bersifat kikir, pelit. Jadi harus bermurah tangan. Nah, kemudian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa menjalankan infak di jalan Allah, baik dikala dia lapang ataupun dikala dia sempit. Apa yang dipahami oleh orang yang beriman dan bertakwa ini merupakan daripada wujud syukur. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi ini, ketika dia berinfak sedekah, rezekinya akan ditambah, nikmatnya akan ditambah, keinginannya akan ditambah oleh Allah taala. Ini yang akan memotivasi kita gemar berinfak dan sedekah.
Pasti kita punya keinginan, pasti kita punya harapan. Maka dengan kita berinfak, insya Allah apa yang menjadi harapan kita ditambahkan oleh Allah Ta'ala. Ini prinsip orang yang beriman dan bertakwa. Dan juga takut dengan ancaman Allah. Apa yang Allah ancam? Wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya apabila kamu kufur nikmat, diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, kamu tidak mau bersyukur, maka apa yang Allah janjikan? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab teramat. Jadi Allah menginformasikan kepada kita, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku teramat pedih. Jadi kalau Allah menginformasikan azabku teramat pedih, maka hendaknya kita ada rasa takut. Kenapa Allah memberitahukan azabku teramat pedih? Kalau orang yang beriman kepada Allah Ta'ala pasti takut. Contohnya kayak orang tua kita menginformasikan, nah jangan kamu keluar rumah malam ini karena ada bencana. Itu peringatan, informasi dari orang tua kita. Maka hendaknya kita takut. Namun apabila kita menentang, membantah omong orang tua, kemudian kita keluar, maka kita akan mendapatkan suatu bala atau bahaya. Siapa yang salah? Kita sendiri. Maka apabila kita tidak ingin diazab oleh Allah Ta'ala dengan azab yang syadid, azab yang keras, maka janganlah kita kufur nikmat. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan zakat kita tadi yang disampaikan informasinya, mudah-mudahan dengan zakat kita ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Apalagi yang harus kita tunjukkan selepas kita menjalankan ibadah saum selain infak di jalan Allah, yaitu wal kazimin al ghaiz. Kita banyak-banyak menahan amarah, menahan emosi. Kalau kita pikir memang kita ini ada sifat amarahnya, ada sifat dendam, ada sifat membenci. Tapi di bulan suci Ramadan kita kemarin dididik agar kita dapat mengendalikan diri kita. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi, jangan sedikit-sedikit marah, jangan sedikit-sedikit emosi, jangan sedikit-sedikit berantem, masalah sepele kita jadi masalah. Kita hindari. Nah, Ramadan kemarin kita dididik bagaimana kita mengendalikan diri kita. Bagaimana ketika kita marah dengan istri kita, tahan amarah kita. Gimana ketika kita akan marah kepada anak-anak kita, tahan amarah kita. Dan berikutnya kepada orang lain dan sebagainya, tahan, jangan kita banyak marah. Kenapa hadirin? Karena kalau kita ini mengumbar amarah kita, syaitan ini paling senang, syaitan paling gembira kalau melihat kita ini marah. Disulut emosi kita hingga membara, dikompori kita sampai kita emosi kita tinggi, hingga banyak yang tidak kuat menahan ujian daripada syaitan tersebut, hingga mau membunuh orang, menembak orang, menganiaya orang. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Tidak mampu mengendalikan emosi dan tidak mampu menghalau gangguan daripada iblis. Laknatullah alaihi. Maka di bulan Ramadan kita dididik, jangan kita banyak amal. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala jangan mudah marah, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lebih nikmat kita sabar. Kita lihat baginda Nabi Muhammad, bagaimana sabarnya beliau. Diintimidasi, diancam, disakiti, dizalimi, na'udzubillah min dzalik. Tapi apakah beliau baginda yang mulia Nabi Muhammad membalas mereka dengan kejahatan mereka? Ternyata Nabi tidak membalas, hanya mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah.
mengharapkan hidayah buat mereka. Subhanallah, akhlak yang mulia, berdakwah dengan akhlak. Maka kita sebagai umat-umatnya berakhlaklah dengan baik, berakhlaklah sebagaimana Rasulullah SAW. Jangan mudah amarah. Setelah Ramadan jangan mudah amarah, jaga emosi. Insya Allah kita akan selamat. Terlebih jaga lisan kita. Kalau kita mau selamat di dunia dan akhirat, selamat insan fi lisan. Selamatnya manusia itu ada di lidah. Sedikit kita kesalahan lidah kita, akan terjadi hal yang tidak baik. Jadi jaga lidah kita. Perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah kita untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan daripada bulan suci Ramadan adalah kita ini agar menjadi orang penyabar. Insya Allah kita jadi orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, wal afina 'anil nas. Ini yang paling pokok. Ketika kita keluar bulan suci Ramadan, kita harus mempunyai sifat memaafkan sesama manusia, memaafkan sesama insan. Kenapa? Karena kita ini manusia kadratnya mahal khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau kita ini bangsa manusia salah, itulah wajar, namanya manusia. Namun bagaimana kalau kita sudah melakukan kesalahan kepada manusia? Hendaknya kita minta maaf. Dan bagaimana ketika kita meminta maaf dan orang yang ketika diminta maafnya memaafkan? Ini yang sangat terpenting. Minta maaf itu sulit, namun lebih sulit lagi memberikan maaf. Minta maaf terkadang berat, walaupun kita salah, merasa keras. Tapi terkadang berat juga untuk memaafkan orang lain. Nah, di bulan suci Ramadan kita belajar untuk memaafkan orang lain. Nah, terlebih hari raya Idul Fitri ini kita membuka hati kita untuk saling memaafkan. Kita menyadari kita semua banyak salah, dan yang terbaik adalah saling memaafkan. Terlebih lagi kepada orang tua kita, terlebih lagi sama orang tua kita. Kalau kita pikir-pikir dan kita merenung, kita menghisap diri kita, seberapa banyak kesalahan kita kepada orang tua, kepada ayah kita, kepada ibu kita, sungguh banyak. Tapi terkadang seorang anak tidak mau untuk minta maaf kepada orang tuanya, merasa gengsi minta maaf kepada orang tuanya, apalagi kalau anaknya sudah sukses. Anaknya sudah sukses, anaknya sudah jaya, sudah menjadi orang kaya raya, makmur kehidupannya, gengsi minta maaf kepada orang tua ketika dia bersalah. Alhamdulillah. Kemudian kalau kita ini mau jujur, kebaikan orang tua itu kepada kita berapa banyak? Seberapa besar kebaikan orang tua kepada kita? Kita bayangkan, subhanallah, begitu luar biasa kebaikan orang tua kepada kita. Bayangkan, dari kita ini sejak ada di dalam kandungan ibu kita, ini sudah luar biasa. Ibu kita merasakan hal yang sangat luar biasa, berat dan sebagainya. Apalagi sampai 9 bulan di dalam kandungan, ibu kita sabar menanti dan merasakan mengandung kita di dalam rahimnya. Tidur miring salah, terlentang salah, tengkurap salah, karena ada. Kemudian setelah tibanya melahirkan, perjuangan hidup dan mati ini orang tua kita, ibu kita. Dibawa ke rumah sakit, proses kelahiran kita luar biasa, menahan sakit yang sangat besar.
hingga sampai tibanya proses melahirkan kita. Masya Allah, lahir kita, ibu kita merasa tenang. Kenapa? Sudah lahir seorang bayi, yaitu kita. Begitu besar, luar biasa perjuangan ibu menahan sakitnya. Belum sebatas itu, ibu harus merawat anaknya, diberikan pakaian yang indah, yang terbaik, yang terbagus, yang termahal bisa jadi, agar anaknya tidak kedinginan. Kemudian diberikan makan yang terbaik, diberikan ASI, yang mana itu ada sumber daripada gizi yang dimakan oleh ibunya. InsyaAllah pagi, siang, sore, malam kita ini disusui oleh ibu kita, melawan rasa ngantuk, melawan rasa lelah letihnya. Yang penting anaknya bisa menyusu. Bukankah itu pengorbanan? Itu pengorbanan yang luar biasa. 2 tahun kita disusui oleh ibu kita, ditimang-timang kita oleh ibu kita, disayang-sayang oleh ibu kita, dimanja-manja oleh ibu kita, disuapi makan, disuapi minum. Belum lagi kalau kita sakit tengah malam, ibu kita sedang tidur, ayah kita sedang tidur, kita sakit, bangun ibu kita, ayah kita, langsung dibawa ke rumah sakit, melawan rasa ngantuknya, melawan rasa lelahnya demi kesehatan anaknya, demi kita. Bukankah itu pengorbanan? Itu pengorbanan yang sangat luar biasa. Berangsur-angsur besar, akhirnya akhir kita ini diberikanlah pendidikan, diajak kita ini oleh orang tua kita ini untuk ke sekolah, untuk belajar mendapatkan ilmu. Sekolahnya jauh, diantarkan dari rumahnya sampai ke sekolah, kemudian dibiayai. Kita nggak punya uang, nggak punya kemampuan, dibiayai oleh orang tua kita. Bukankah itu pengorbanan? Pengorbanan yang cukup besar pada orang tua. Jenjang demi jenjang dilewati oleh anak kita, sekolah dari PAUD, mungkin TK, SD, dan perguruan tinggi sampai berikutnya. Orang tua terus mendampingi, membiayai demi kesuksesan anaknya, demi anaknya ini berhasil, tanpa kita tahu apakah pengorbanan orang tua itu sampai di situ belum. Masih banyak pengorbanan orang tua. Ketika mau biayakan anaknya, habis biayanya, dijual tanahnya, beratus-ratus hektar dijual tanahnya itu demi anaknya. Habis, anaknya belum berhasil, yang ada cuma kendaraan pun dijual demi anaknya. Punya motor dijual, punya mobil dijual. Untuk apa? Untuk keberhasilan anaknya, supaya anaknya berhasil. Walaupun orang tuanya pendidikannya terbatas, tapi dia inginkan anaknya ini sekolah tinggi. Subhanallah, bukankah itu pengorbanan? Jelas pengorbanan yang sangat besar. Begitu banyak, begitu besar pengorbanan yang diberikan oleh orang tua kepada kita ini. Apa balasan kita? Hendaknya orang tua pasti ingin mendapat balas anaknya, hanya taat, patuh dan kepada orang tuanya. Jangan menyakiti orang tuanya. Hanya itu. Tidak ingin balasan apapun. Nah, balas, pulangkan uang ibu, uang bapak selama kamu sekolah. Tidak. Belikan baju, belikan mobil. Tidak. Tapi yang orang tua harapkan adalah taatlah dan patuhlah, birrul walidain, kepada orang tuanya. Kenapa? Agar kita mendapat ridho Allah, agar kita ini mendapatkan ridho orang tua kita. Ridallahu fi ridhul walidain. Ridhonya Allah itu ada pada orang tua kita. Jadi kita harus taat
dan patuh kepada orang tua kita karena banyak pengorbanan. Jangan sebaliknya, sedikit-sedikit kita mencari masalah kepada orang tua kita, sedikit demi sedikit kita ini menyakiti hati orang tua kita, bikin marah orang tua kita, bikin sakit hati orang tua kita, bikin nangis orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ridha orang tua kita andaikan sampai meneteskan air mata demi kita. Kita narkoba, kita mencuri, kita merampok, masuk ke kantor polisi, orang tua yang menjadi jaminan. Na'udzubillah min dzalik. Itu tidak diharapkan oleh orang tua kita. Bakti yang diharapkan oleh orang tua. Ingat, ketika peristiwa terjadinya pada sejarah baginda Rasul Alqamah ini adalah contoh bagaimana dia ini durhaka kepada orang tuanya. Ini menjadi pelajaran buat kita, jangan sampai kita mengalami seperti itu. Apa yang terjadi pada Alqamah, hadirin jamaah rahimakumullah. Alqamah ketika meninggal dunia tidak sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena durhaka kepada ayahnya dan kepada ibunya. Menyakiti ibunya, menyakiti ayahnya hingga sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia lebih memilih kepada istrinya yang baru dia nikahi, hingga ibunya yang dari awal dia didampingi, dibiayai, dirawat segala macam, ditinggalkan orang tuanya, dibelakangi orang tuanya, dinomor duakan orang tuanya, hingga sakit. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Alqamah ini terbaring sakit keras, sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada putusan mengadu kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, Alqamah sedang sakit, kemudian dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mohon dilihat wahai Rasulullah, ketika ada lihat benar bahwa Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hingga apa? Ditanya apakah masih ada ayahnya? Sudah tidak ada. Ibunya masih ada, tapi jauh di sana ya Rasul. Panggil ibunya untuk lihat anaknya. Secara sadar panggil ibunya, wahai ibu, anakmu sedang sakit Alqamah, sakit keras, butuh dengan ibu. Apa kata ibunya? Aku sudah tidak mengakui Alqamah sebagai anakku karena dia telah menyakiti aku. Dia tidak berbakti kepadaku. Hingga aku haramkan air susu yang telah diminum 2 tahun, aku haramkan buat dia. Itu tanda tidak ridho kepada anaknya. Biarkan dia mati. Akhirnya ibu dipanggil oleh Rasul, baru mau untuk mendatangi anaknya. Sampai ke Malkamah, wahai ibu, benarkah ini anakmu? Iya Rasul, ini anakku. Tapi aku tidak suka kepadanya. Kenapa dia telah durhaka kepada aku? Dia telah mementingkan istrinya daripada aku. Aku dinomorduakan hingga aku sakit hati. Aku dari kecil membiayai dia, dari kecil merawat dia, menyusui dia dan sebagainya. Tapi setelah dewasa mendapat istrinya yang diutamakan, saya dilupakan. Saya sakit hati ya Rasulullah. Sampai demikian ungkapan sakit hatinya kepada anaknya. Rasul pun marah mendengar cerita demikian. Wahai ibu, memang terjadi tapi seperti itu, anakmu Alqamah akan saya bakar saat ini juga. Wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar Alqamah ini. Ibu Alqamah pada mau bakar luluh hati. Terbayang di dalam benaknya ketika menimang anaknya, ketika menyusui, membayangi ketika anaknya dituntun, ditimang-timang, ditemani tidur, didina bobokan dan sebagainya. Terbayang kelucuannya. Hingga apa? Wahai Rasul, jika kau ingin membakar anakku Alqamah, jangan ya Rasul. Saya orang tuanya yang melahirkan, tak sanggup melihat anakku dibakar, wahai Rasulullah. Saat ini ya Rasul, saya saksikan, apabila kau akan bakar, aku akan maafkan anakku. Wahai ibu, kalau kau maafkan anakmu, aku tidak jadi bakar. Kenapa? Dosa anakmu terlalu
besar, maka aku daripada dibakar di akhirat nanti yang sangat syadid, yang sangat keras, lebih baik di dunia ini akan saya bakar anakku. Luluh hati seorang ibu. Akan ya Rasulullah, saya maafkan anakku, saya ridhakan anakku, saya ikhlaskan anakku agar akan mendapatkan suatu kemudahan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada akhirnya ketika orang tuanya mengucapkan kalimat maaf, maka mampu seorang abang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kenapa? Karena peran daripada orang tua. Jadi hadirin, perlu kita membahagiakan orang tua kita walaupun kita ini sudah berdosa. Jangan tinggalkan orang tua kita, jangan tinggalkan ayah kita, jangan tinggalkan ibu kita. Apalagi kita dalam keadaan renta, dalam keadaan tua, jangan sampai mereka kita sia-siakan. Ketika kita ini masih dapat merawat orang tua kita, mandikan orang tua kita, cebokin orang tua kita, itu adalah suatu pahala yang sangat besar. Jangan kita tinggalkan, jangan malah kita titipkan mereka di panti jompo, jangan mereka kita titipkan atau kita buang di jalan. Nauzubillah min dzalik. Kita rawat, itu ada surga kita. Al jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu kita. Jaga ibu kita. Apabila masih ada, kita jaga ibu kita. Apabila sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini sebuah nasihat buat kita agar kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Insyaallah akan meridhai Allah Subhanahu wa taala. Semuanya